Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun Hayatun dari jurusan MIPA, program studi pendidikan biologi. Ingin menjelaskan tentang protozoa. Protozoa merupakan salah satu kelompok subkingdom dari anggota Protisteukaryotik. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama atau mudahnya hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Klasifikasinya, pertama, filum Sarcomastigopora, contohnya Trypanosoma sp. A. Subfilum Mastigopora, B. Subfilum Opalinata, C. Subfilum Sarcodina. Yang kedua, filum Labyrintomorpha, contohnya Labyrintula sp. Dan yang ketiga, filum Apicompelax, contohnya Toxoplasma sp. Rhizopoda atau Sarcodina, rhizoid akar, podos kaki, yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia, kaki semu, yang merupakan penjuluran dari sitoplasma, misalnya amoeba, foraminifera, radiolaria, archela, entamoeba coli, dan entamoeba histolytica. Terus Mastigopora atau flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi organisme yang termasuk filum Flagellata semuanya memiliki bulu cambuk. Filum Flagellata disebut juga Mastigopora. Mastix bulu cambuk dan poros membawa. Flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak juga berfungsi untuk alat peraba dan alat penangkap makanan. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari flagellata dan fungsinya. Pertama, flagel berfungsi sebagai alat gerak. Yang kedua, bintik mata, biasanya untuk mengetahui cahaya atau mendeteksi cahaya. Terus yang ketiga, vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil membuang sisa makanan dan mengatur tekanan air di dalam sel. Terus yang keempat, kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dan yang kelima, nukleus berfungsi mengatur seluruh bagian kegiatan sel. Dan yang keenam, vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Dan yang ketujuh, mitokondria, tempat pembentukan energi. Dan yang ke-8, sporozoa. Sporozoa memiliki tubuh yang sederhana, berbentuk bulat, panjang dengan sebuah nukleus, tidak mempunyai alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri. Maupun vakuola kontraktil disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Dan yang di bawah saya akan menjelaskan tentang daur hidup Plasmodium. Pertama, nyamuk Anopheles betina menggigit, menghisap darah manusia, kemudian mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Bersama aliran darah sporozoid menuju hati selama 3 hari. Terus sporozoid membelah menjadi 8 ataupun 32 merozoid keluar dari hati, kemudian menginfeksi sel hati lain dan membentuk merozoid baru. Akibatnya sel hati banyak yang rusak. Yang keempat, gejala demam terjadi ketika merozoid melisiskan sel darah merah dalam jumlah banyak. Kelima, jika darah si penderita digigit nyamuk Anopheles dan menghisap darah penderita tadi, maka makrogametosit dan mikrogametosit akan ikut terhisap dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Dan yang keenam, di dalam kelenjar ludah nyamuk, marogametosit dan mikrogametosit berkembang menjadi makrogamet ovum dan mikrogamet sperma. Prosesnya dinamakan gametogonia atau gametogenesis. Terjadi fertilisasi sehingga terbentuklah zigot.
Yang ketujuh, zigot berkembang menjadi ookinet, masuk ke usus untuk mendapat makanan. Dan yang ke-8, ookinet selanjutnya akan menembus dinding usus dan untuk sementara akan menetap terbungkus oleh otot dinding perut nyamuk berbentuk ookista. Dan yang ke-9, ookista akan membelah berulang kali sehingga terbentuk sel-sel yang lengkap dinamakan sporozoid. Yang ke-10, ookista yang telah matang maka akan pecah sehingga sporozoid tadi tersebar ke seluruh tubuh nyamuk. Di antaranya adalah ke dalam kelenjar ludah. Dan apabila nyamuk menghisap darah manusia, bersamaan dengan itu nyamuk akan melepas sporozoid ke dalam darah. Dan selanjutnya ciliata memiliki bentuk relatif tetap dan bergerak dengan rambut getaran atau disebut cilia, memiliki inti dan beberapa spesies intinya lebih dari satu, contohnya Paramecium aurelia. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.